Iya, pemirsa, balik lagi di toko kita masih bersama dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Pak, tadi kita sempat break sebentar. Kalau misalnya tadi ada sekitar 30 jutaan begitu ya, 35,5 juta kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri begitu ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan tadi dengan eligible tenaga kerja. Oke, tenaga kerja di Indonesia yang sekitar mungkin tadi 80-an juta ya. Oke. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih Bapak menerjemahkan ini? Apakah sudah cukup ideal jumlah kepesertaan ini atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat dari amanah undang-undang bahwa BPJS Ketenagakerjaan atau seluruh masyarakat pekerja harus mendapatkan perlindungan. Nah, oleh karena itu idealnya adalah universal coverage. Seluruh pekerja di Indonesia itu mendapatkan perlindungan. Namun demikian kalau untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh dunia hampir tidak ada yang 100%. Kurang lebih maksimal paling tinggi itu di Jepang itu 92 something persen. Ya, kemudian kalau kita lihat jumlah angkatan kerja Indonesia 127 juta. Kemudian dipisah-pisahkan ada TNI, Polri dan sebagainya. Ini yang eligible untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 87%. Nah, yang sudah terdaftar 50,6%, artinya di atas 50%. Namun demikian dari yang terdaftar ini ada yang masih mengiur, ada yang tidak, ada yang menunggak. Sehingga kalau dilihat per satu periode itu 30,5 juta. Memang ini masih jauh dari ideal. Inilah yang menjadi tantangan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus bekerja keras agar seluruh masyarakat pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, amunisi apa sih dari teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan yang disiapkan tadi untuk menambah jumlah kepesertaannya? Ya, jadi kita ada beberapa strategi dan juga perlu penguatan penambahan literasi kesadaran terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu yang kami lakukan adalah kita melakukan sosialisasi, kita kerjasama dengan berbagai elemen, berbagai seluruh stakeholder kita untuk sama-sama melakukan sosialisasi edukasi. Kemudian juga kita menyiapkan beberapa strategi di sini, di antaranya kemudahan untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan. Kita membuat sebuah layanan berbasis teknologi digital, sehingga kita punya kantor itu dua, kantor secara fisikal dan kantor secara digital. Ya, kita masyarakat bisa mendapatkan informasi, pengaduan, klaim dan sebagainya melalui website kita. Aksesnya udah gampang ya Pak ya? Ya, bisa juga dengan menggunakan smartphone ya yang bisa di download. Jadi saya kira sangat mudah. Apa yang harus dilakukan? Pasti banyak kasus-kasus misalnya perusahaan yang mungkin menunggak melakukan pembayaran iuran seperti itu. Itu gimana Pak? Ya, jadi memang benar masih kalau kita lihat realitanya masih ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian karyawannya. Ada juga yang sudah mendaftarkan tetapi tidak seluruh upahnya yang didaftarkan. Jadi didaftarkan sebagian upahnya. Nah, ini memang perlu kesadaran dari para pemberi kerja bahwa ini wajib loh bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, ini menjadi risikonya pindah ke pemberi kerja. Katakan seorang karyawan seharusnya gajinya 10 juta, didaftarkan hanya 1 juta. Begitu ada suatu accident, manfaat itu berbasis pada upahnya. Misalnya meninggal, harus diberikan 48 kali upah. 48 kali upah berdasarkan yang didaftarkan kan cuma 1 juta. Padahal faktanya adalah 10 juta. Maka sisanya ini selisihnya itu tanggung jawab dari pemberi kerja. Tapi Pak, kalau misalnya, ada istilah begitu, ini termasuk nggak dalam istilah you get what you paid sendiri untuk di BPJS Ketenagakerjaan? Artinya iuran yang benar-benar dibayarkan ya memang manfaat-manfaatnya ya sesuai dengan apa yang dibayarkan begitu? Ya, saya kira
Malah lebih dari itu, bahwa manfaat yang diterima itu jauh lebih besar dari yang dibayarkan. Kenapa? Karena di dalam jaminan sosial ini berbasis pada angka besar. Ada konsep gotong royong, ya, sehingga apa yang dibayarkan bukan itu yang diterima, tapi dia akan terima jauh lebih besar karena ada konsep gotong royongnya ini. Oke, Pak, kalau misalnya ini kan kita kalau misalnya iuran mungkin beda ya begitu ya sama pajak sendiri ya. Karena ini ada manfaatnya sendiri. Pajak juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kita hubungkan begitu, bagi penunggak-penunggak ini begitu ya, kalau pajak kan ada amnesti pajak sendiri. Nah, kalau iuran BPJS sendiri ada nggak istilah amnesti bagi penunggak atau seperti apa? Solusinya seperti apa? Hingga saat ini kita belum mengenal amnesti untuk peserta yang menunggak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian kami bisa mempertimbangkan dan ini juga baru diterapkan oleh jaminan sosial di Malaysia. Ya, mereka melakukan pemutihan terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan. Namun demikian setelah pemutihan itu diberlakukan suatu law enforcement yang sangat keras sekali, bahwa kalau sampai tidak membayar atau mendaftarkan, dengan risikonya adalah denda besar sekali atau sampai ke pidana. Nah, ini kita sedang kaji kemungkinan hal itu. Sedang dikaji kemungkinan itu. Tapi Pak, kalau tadi begitu kan idealnya sendiri ini masih belum masih cukup bagus begitu ya, tapi belum ideal sendiri. Sekitar kepesertaan yang aktif itu 30,5 juta sendiri. Dan akan terus ditambahkan sendiri. Benar nggak sih kalau sisanya itu mereka masih menggunakan tadi misalnya insuran jaminan kecelakaan kerja ataupun hari tua sendiri dari swasta sendiri. Nah, ini gimana caranya begitu agar BPJS bisa nge-grab semua tenaga kerja begitu ya, meyakinkan bahwa ini pilihan yang tepat dan juga baik begitu untuk tenaga kerja di Indonesia. Ya, memang ada irisan, ada sebagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan itu yang masih mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan perlindungan di asuransi swasta, dan itu merupakan top up. Ya, itu memang baik-baik aja. Namun demikian menjadi tantangan BPJS Ketenagakerjaan adalah bahwa masih banyak pekerja kita yang upahnya itu pas-pasan atau hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk membayar jaminan sosial belum menjadi prioritas. Ya, ini bisa kita lihat dari data statistik berapa sih jumlah tenaga kerja Indonesia yang lulus SD, SMP ke bawah. Jumlahnya cukup besar. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian karena mereka untuk mendaftar atau untuk mengiur kan menjadi berat. Ini menjadi concern kita semua, bagaimana kelompok masyarakat ini tetap mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu gimana istilahnya, gimana bisa bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan kalau misalnya nganggur begitu ya? Iya, betul. Bagaimana kerjasama lintas sektoral termasuk tadi begitu ya, membuka lapangan pekerjaan begitu ya, tentunya untuk menambahkan jumlah kepesertaan dan juga manfaat bagi tenaga kerja di Indonesia. Jadi saat ini BPJS Ketenagakerjaan membuat sebuah terobosan. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui masyarakat komunitas. Mereka kita rekrut untuk menjadi agen-agen BPJS Ketenagakerjaan yang kita beri nama perisai. Tugas mereka adalah melakukan sosialisasi, edukasi, melakukan pendaftaran, membantu klaim dan sebagainya. Mereka kita bayar fee, kemudian juga ini kita menciptakan lapangan pekerjaan kepada para perisai ini, dan mereka membantu untuk penambah atau memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sejauh ini begitu ya, dengan jumlah iuran dan juga jumlah kepesertaan dari BPJS Tenaga Kerja sendiri, sudah mencapai target belum sih Pak? Kalau kita lihat dari roadmap yang ada di Bappenas, ini masih on track. Masih on track sesuai dengan peta jalan yang dibuat oleh Bappenas. Sehingga ke depan kita akan terus berupaya semaksimal mungkin agar kita tetap on track, bahkan bisa lebih baik dari roadmap yang ada. Bisa nyampe target nggak kalau misalnya perekonomian sendiri tidak digenjot oleh pemerintah? Kita
harus optimis bahwa perekonomian kita akan lebih baik dan pemerintah juga fokus untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Tentunya ini berdampak positif terhadap ketenaga kerjaan, penghasilan dan juga kepada jaminan sosial ketenaga kerjaan. Oke, Pak Agus masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pariwara.